Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, kemudahan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Pagi ini kembali kita bisa mengawali hari kita dengan amal yang mulia, ibadah yang agung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya, menerima doa-doa kita, permintaan-permintaan kita, serta ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang menuntun kita kepada jalan yang benar dan terarah. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk bisa mencontoh dan menirunya serta meneladaninya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak kita dikumpulkan bersamanya dan bersama para nabi, para nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ikhwah fillah rahimakumullah, pagi ini kita melanjutkan pembahasan yang terakhir dari kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang mudah-mudahan menjadi khitamul misk, ya, kesudahan yang indah, yang baik bagi kita, ya, dari kitab-kitab para ulama yang kita baca. Pagi ini membahas tentang al-ijma' wa hukmuhu, halaman 165, ya, ijma' dan hukumnya. Al-ijma' lughatan, ijma' secara bahasa adalah al-azmu wal ittifaq. Al-azm adalah tekad, tekad, wal ittifaq adalah kesepakatan, ya. Wa istilahan, adapun ijma' secara istilah disebut ittifaqul ulama al-mujtahidin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin ba'dan nabi wa huwa hujjah liqaulihi subhanahu wa ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ijma' adalah kesepakatan. Siapa yang sepakat? Para ulama al-mujtahidin, ya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apa? Ala hukmin syar'iyyin, dalam sebuah hukum syariat. Kapan itu? Ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da wafatin Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa hujjah. Jadi ijma' itu, ya, adalah adanya setelah wafat Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ketika Nabi hidup tidak ada ijma'. Ijma' kapan adanya? Setelah Rasul wafat alaihi salatu wassalam. Jika
terjadi permasalahan di zaman Rasul, maka semuanya ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Nabi menanyakan tentang sebuah hukum. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in, pada perkara apa saja, banyak dalam urusan agama ini kalian berselisih, ya, maka kunci agar kita benar di dalam mengambil sikap, kembalikan itu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan semua perkara itu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam sendiri juga menyebutkan, la tajtami'u ummati ala dhalalah, bahwa umatku tidaklah berkumpul di atas kesesatan. Rawahu Tirmidzi. Ya, orang-orang yang ya ciri umat Muhammad, ya mereka bersepakat tidak di dalam kemaksiatan, tidak di dalam kesesatan, tetapi di dalam kebaikan. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, yang terakhir dari pembahasan kitab ini, Imam Ibnu Qudamah mencoba untuk membahas tentang at-taqlid. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa di dalam Islam, ya, bahwa perpecahan, perselisihan di dalam Islam, jika itu dalam masalah furu', itu khususnya tidak masalah, seperti mana disebutkan oleh beliau, berafiliasi kepada salah satu imam dari imam-imam mazhab yang 4, itu tidak bermasalah, itu tidak tercela, karena perselisihan di situ hanya pada furu' dan tidak pada usul. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, kemudian dijelaskan di poin terakhir oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang at-taqlid, tentang kita mengikuti hukum, mengikuti. At-taqlidu lughatan, secara bahasa, adalah wad'ul qiladati fil 'unuq. Taklid itu hukum asalnya menaruhkan kalung di leher, itu taklid. Istilahan adalah ittiba'u qaulil ghairi bila hujjah, mengikuti pendapat orang lain tanpa hujjah. Itu taklid. Kita sering sebutkan taklidul a'ma, taklid buta, mengikuti ya tanpa ada mengetahui hujjahnya. Wa jaiz, dan kita itu dibolehkan hukumnya liman la yasilu ilal ilmi binafsi, bagi siapa itu boleh yang tidak memiliki ilmu. Misalnya masyarakat, ada masyarakat orang awam, kita orang tidak berilmu dalam bab tertentu, apa kata para ulama, kita ikuti, ya, tidak masalah itu, kita ikuti apa kata mereka, karena mereka sampai pada derajat mujtahid, dan mereka sampai memiliki ilmu yang cukup di dalam menentukan sebuah hukum. Nah, kita sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang awam, maka boleh mengikutinya tanpa harus kita mengetahui hujjahnya. Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, ya, para ulama, jika kalian tidak mengetahui dalam sebuah perkara. Maka kita bertanya kepada para ulama kita. Wal madzhabul masyhura arba'ah. Mazhab yang terkenal itu ada 4. Ya. Yang pertama, al-madhhab al-Hanafi, ya, pendirinya Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit, imam ahli Iraq, ya, namanya An-Nu'man ibn Thabit, pemimpinnya, ya, ahli Iraq. Lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Ya, 80 Hijriah, wafat pada tahun 150
Hijriah. Yang kedua, mazhab Al-Maliki, pendirinya atau imamnya adalah Abu Abdillah. Kalau tadi Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit. Al-Maliki huwa Abu Abdillah Malik ibn Anas. Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Gelarnya Imam Darul Hijrah. Ya. Lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179. Lahir 93 Hijriah, wafat 179. Mazhab yang ketiga Asy-Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, ya, imamnya Abu Abdillah, sama ya, Imam Malik juga dengan Abu Abdillah Malik ibn Anas. Kalau Imam Syafi'i juga Abu Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Nah, lahir pada tahun 150 Hijriah. Ini tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah tadi lahir pada tahun 80, wafat pada 150. Imam Syafi'i, ya, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah 150, meninggal pada tahun 204 Hijriah. 150, meninggal 204 Hijriah. Kemudian yang keempat Al-Hambali, ya, mazhab Al-Hambali, Al-Hanafi, Al-Maliki, Asy-Syafi'i. Al-Hambali imamnya Abu Abdillah. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, afwan, maka kunyah mereka Abu Abdillah. Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, ya, lahir pada tahun 164 Hijriah, ya, dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, mereka ini adalah imam, ya, empat yang dikenal oleh umat Islam, dan empat ulama ini sangat masyhur di kalangan umat Islam, ya, sangat masyhur di kalangan umat Islam. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, kalau kita ingin membahas tentang akidah mereka, maka siapapun yang meneliti akidah para ulama as-salafus saleh, ia akan mendapatkan bahwa akidahnya adalah satu, ya, jalan mereka juga satu. Mereka ini para ulama yang tidak berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan tidak mempertentangkannya dengan akal, ya. Makanya subhanallah, di antara kalimat-kalimat mereka sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, dia mengatakan asluddin luzumul kitab was sunnah. Hukum dasar agama itu kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menunjukkan betapa kokohnya mengajari kita di dalam beragama. Kalau Al-Quran dan Sunnah semuanya selesai, ya, maka bicara tentang akidah mereka, maka akidah mereka akidah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, adapun akidah, keyakinan, ya, maka tidaklah diambil dariku atau dari orang yang lebih besar dariku, tapi diambil dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah beberapa hal yang mesti kita pahami, termasuk imam
Empat mazhab ini mereka berada di atas satu akidah. Para ulama terkenal dari berbagai mazhab telah menulis akidah empat mazhab ini. Mereka semua akidah yang sama, ya, akidah ya yang berdasarkan dari maqalallahu wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiramakumullah, maka selain dari empat yang mazhab yang terkenal ini, maka berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa hunaka madzahib ukhra. Dan selain dari empat ini adakah mazhab? Ada, banyak, ya, bukan satu dua tapi madzahib, ada banyak mazhab. Seperti apa? Kamadzhabiz zahiriyah, seperti az-zahiri, ya, mereka juga memiliki pendapat, ya, mazhab az-zahiri, waz-zaidiyah, ya, was-sufyaniyah, wa ghairuhum, ya, dan yang lain masih banyak mazhab-mazhab yang lain, ya, selain daripada mazhab yang empat ini. Wa kullun yu'khadh min qawlihi ma kana sawaban wa yutraq min qawlihi ma kana khata'an. Setiap pendapat diambil jika benar, dan setiap pendapat yang salah maka ditinggalkan. Jadi tidak ada yang qat'i dari apa yang mereka sampaikan, tidak ada yang pasti. Kalau benar berdasarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasul, ambil, dan kalau salah maka tinggalkan. Imam Malik juga mengatakan hal yang sama, ya, dalam apa yang dikatakan di kitab ini, ya, bahwa kullun yu'khadh, semuanya diambil, ya, apa namanya, dalam perkataan beliau dia katakan semua perkataan manusia boleh diambil, bisa ditolak, kecuali illa sahib hadzal qabr. Perkataan selain Muhammad SAW bagi semuanya diambil, bisa ditolak. Diambil kalau benar, ditolak kalau salah, kecuali perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa ditolak, ya kan? Maka tidak bisa ditolak. Perkataan Rasulullah alal diambil. Nah, oleh karenanya banyak perkataan-perkataan dari selain mazhab-mazhab empat ini yang benar diambil, yang salah ditinggalkan. Wala ismata illa fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Tidak ada yang terjamin, tidak ada yang yang benar, ya, selamat dari kesalahan, kecuali apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi penekanan di dalam bab terakhir ini tentang taklid. Bagi orang-orang awam maka boleh, yang tidak sampai pada derajat ilmu yang cukup. Apa kata para ulama, ikuti. Nah, di dalam bab al-fiqih, dalam bab kita memiliki empat orang ulama madhab yang terkenal, dan masing-masing orang memiliki, ya, hujjah, masing-masing dari mereka memiliki pendapat dan dalil yang kuat. Maka oleh karenanya kita mengikuti apa yang mereka katakan. Jika benar dipakai, jika tidak maka kita tinggalkan. Maka terakhir Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, nas'alullaha, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, kita minta kepadanya, ayaj'alana, menjadikan kita semuanya, minal mutamassikina bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Karena banyak orang yang, ya, pengen tapi tidak mendapatkannya. Nah, ketika Allah sudah berikan kepada kita semangat di dalam menjalankan agama ini, ya, berpegang teguh dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, ya, kita memakai dalam kehidupan kita, kita pakai di dalam keseharian kita, di dalam bergaul dengan keluarga kita, mencari dan bekerja di dalam keseharian kita, ya, itu semua kita pakai. Jika benar dibenarkan syariat, kita lakukan. Jika tidak, maka kita tinggalkan. Wa ayyatawaffana ala dzalik. Ya,
kita dimatikan Allah dalam keadaan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa yatawallana fid dunya wal akhirah wa la yazigha qulubana ba'da hadana wa ayyahib lana minhu rahmah innahu wal wahhab. Ya, kemudian Allah jaga kita di dunia dan Allah jaga kita di akhirat, dan tidaklah Allah lencengkan hati kita setelah Allah berikan Dia petunjuk. Inilah hal yang musibah. Di antara musibah yang paling berat di dalam hidup ini, Allah lencengkan hati ini setelah Dia mendapatkan petunjuknya. Dan semoga Allah berikan kita rahmat, sesungguhnya Dialah Pemaha Pemberi. Walhamdulillahi katsiran, dan segala puji bagi Allah yang banyak. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang Ia sukai dan Ia ridai. Wa kama yanbaghi li karami wajhi azza jalalah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurnalah seluruh kesalehan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi. Ini adalah doa penutup dan terakhir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang syarah kitab Lum'atul I'tiqad, ditulis oleh beliau di asar hari Jumat pada tanggal 10 bulan Muharram 1392 Hijriah, biqalam muallifi al-faqir ilallah Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin. Alhamdulillah, kita di hari yang mulia ini pula, ya, di hari Jumat ini, di pagi yang barakah ini, kita telah menyelesaikan membaca kitab, ya, Asy-Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk memahaminya, yang kedua untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan betapa indahnya dan betapa bahagianya rasa hati ini ketika kita selesai membaca satu kitab, kemudian kita pahami dan kita amalkan. Insyaallah kita akan berpindah kepada kitab yang lain, ya, berpindah kepada kitab-kitab yang lain yang akan kita baca pada setiap pagi di di setiap pekan insyaallah taala. Ini merupakan pertemuan terakhir kita dengan kitab Lum'atul I'tiqad, dan kita akan memasuki kitab baru insyaallah taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dan selalu memberi kepada kita kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, serta semangat di dalam mengilmui diri. Ya, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan memberikan kepada kita kemudahan, dan juga kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, KMTV dan Baba TV, dan seluruh yang menyiarkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semua dalam timbangan kebaikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita selalu dalam ketaatan dan amal solehnya. Demikian pada pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara